Tim hukum Ganjar Pranowo Mahfud MD gagal membawa seorang Kapolda sebagai saksi sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo diyakini sebagai alasan batalnya Kapolda yang ingin bersaksi di sidang sengketa Pilpres di MK. Ketua Tim Demokrasi dan Keadilan Ganjar Mahfud, Todung Mulya Lubis meyakini Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo melarang jajaran Kapolda dan Kapolres untuk terlibat dalam kasus tersebut. Meskipun hanya menjadi saksi, itu dilarang. Jika ada yang terlibat, maka akan diberi sanksi menurut pengakuan Todung. Todung juga mengatakan tidak mudah membawa seorang saksi yang mengetahui perihal dugaan kecurangan pemilu 2024. Banyak dari mereka tahu mengenai alur kecurangan Pilpres ini, tetapi ketika diminta menjadi saksi atau sekedar menandatangani pernyataan pun mereka tidak berani. Hal ini membuat kubu Ganjar Mahfud tak bisa membuktikan seluruh kasus yang ia laporkan. Majelis Hakim Konstitusi yang kami muliakan, kami berdoa semoga Majelis Hakim Konstitusi yang mulia diberikan kesehatan dan kekuatan dalam memeriksa sengketa hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden 2024, memeriksa dengan hati yang jernih dan berjalan dalam koridor konstitusi, hukum, dan moral yang menuntun kita semua. Izinkan kami yang mulia tidak mengikuti sistematika yang dibuat oleh Mahkamah Konstitusi. Kami ingin memulai dengan membaca sebagian dari petitum yang akan kami sampaikan, lalu diikuti dengan penjelasan mengapa kami melakukan hal ini. Ini memang tidak lazim, namun kami percaya bahwa Majelis Hakim yang mulia perlu memahami urgensi dari sengketa Pilpres 2024 ini dalam perjalanan kehidupan kita berbangsa dan bernegara, terlebih-lebih dalam perjalanan reformasi yang kita mulai sejak tahun 1999. Reformasi, sebagaimana kita ketahui, adalah titik balik sejarah setelah 32 tahun berada dalam pemerintahan otoriter Orde Baru, di mana demokrasi hanya hiasan bibir, di mana pemilihan umum hanyalah pro forma, di mana kecurangan pemilihan umum sudah menjadi norma, dan di mana hak berdemokrasi dipenggal oleh kebijakan otoritarian yang dikendalikan oleh pemerintahan militer, di mana masyarakat sipil hanya menjadi pelengkap penderita. Reformasi adalah masa depan Indonesia, masa depan demokrasi, supremasi hukum, hak asasi manusia, pluralisme, dan kesejahteraan. Inilah tujuan akhir reformasi. Sayangnya, bukannya kita semakin melangkah maju mencapai tujuan reformasi, tetapi kita tergagap-gagap dan melangkah mundur jauh ke belakang. Demokrasi kita menjadi flawed democracy atau demokrasi cacat, dan negara kita menjadi negara yang rapuh atau fragile state, dan negara yang menjalankan kebijakan represif atau illiberal policies. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.